sejak akhir Juli kan kita sudah ada Healing 19 ya, di mana Betul. orang-orang yang mempunyai masalah mental ya, yang sisi kritis itu mereka bisa menghubungi. Nah, di catatan kami itu sejak 31 Juli sampai minggu ini itu sudah ada 10.200 penelpon atau pengguna. Nah, yang menarik di sini pertama adalah kelompoknya ya. Kelompoknya Ya, itu 75% itu perempuan nih gitu. betul. Kemudian dari situ juga rata-rata paling banyak itu usia 20 sampai 30 tahun. Ya, Dan yang satu lagi yang menarik ini tadi berhubungan dengan keluarga tadi ya. Ini justru paling banyak yang dikeluhkan itu adalah tentang primary support group atau keluarga. Jadi ini kan saya betul. kira tadi keluarga yang dulu itu kita anggap sebagai tempat terakhir, tempat kita bisa berdamai gitu kan. Ini malah jadi sumber utama nih. Ini kira-kira gimana ya, Dr. Hervita ya? Kita harus kembalikan gitu ya kepada fungsi keluarga tuh harusnya seperti apa gitu ya. Makanya memang betul sekali kalau referensi mengatakan bahwa parenting skills adalah sebuah usaha untuk memperbaiki gitu ya, untuk prevensi yang paling baik gitu. Oleh karenanya memang dimulainya dari keluarga. Baik itu tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Udin soal spiritualitas gitu di dalam keluarga, maupun juga terus kemudian kebutuhan-kebutuhan dasar misalnya, lalu kemudian tentu saja masalah psikologis gitu yang ada di dalam keluarga, dalam hal ini komunikasi, interaksi satu sama lain gitu yang sebisa mungkin jauh dari risiko kekerasan. Sehingga kita bisa membayangkan tadi ya bahwa kalau memang masalah kekerasan, masalah kemiskinan itu semua kan dua-duanya berawal dari keluarga. Gitu yang mungkin muncul gitu, meskipun sekali lagi kekerasan bisa muncul dari manapun, termasuk sebenarnya proses pendampingan anak di dalam proses tumbuh kembangnya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, memang pada akhirnya memang iya kita sekarang juga melihat ya dokter bahwa semakin banyak gangguan-gangguan yang mulai muncul di usia 15 tahun ke atas gitu ya. Jadi kalau data 10-20 tahun yang lalu gangguan jiwa paling banyak ada di usia 50-60 tahun ke atas. Tetapi kemudian meskipun tetap saja 20-30-an akan menjadi cukup dominan, tapi untuk bunuh diri, kecemasan, depresi usia lanjut jauh lebih tinggi. Tetapi kita mulai lihat pergeserannya usia 15 udah mulai muncul gitu, dan 20-30 adalah menjadi usia krisis yang paling besar gitu. Sehingga saya juga melihat yang tadi bahwa mengapa mereka yang kemudian lebih banyak mengakses layanan helpline kita gitu. Memang kalau kita lihat juga usia 20-30 itu adalah usia-usia yang belum bisa mandiri. Sehingga untuk mengakses layanan kesehatan mungkin saja mereka tidak tahu bahwa puskesmas benar bisa diakses untuk layanan kesehatan jiwa karena ada layanan psikolog di puskesmas, atau mereka juga tidak tahu bahwa layanan-layanan kesehatan jiwa itu bisa diakses dengan BPJS, membuat mereka merasa bahwa ini tuh sesuatu yang sulit gitu ya untuk diakses. Sehingga kalau misalnya ini helpline gitu, itu akan jauh lebih mudah untuk mereka akses. Dan mana lagi kan usia 20-30 adalah usia-usia yang sangat dominan untuk penggunaan IT gitu ya, untuk penggunaan teknologi. Ya. Kemudian yang kedua yang saya cermati juga selain masalah cost, masalah yang lain adalah masalah kerahasiaan identitas. Karena mereka baru gitu kan akan usia 20-30 masih mengembangkan diri untuk memiliki identitas yang lebih baik sebagai seorang dewasa muda. Kalau datang langsung pasti nggak bisa pakai nama samaran. Ya kan, tetapi kelayanan helpline akan memungkinkan saya udah nggak lihat muka saya boleh aja ngaku nama saya adalah Mawar gitu misalnya, nggak ada yang tahu gitu tentang hal tersebut. Nah, aspek kerahasiaan juga menjadi satu hal yang penting karena masalah stigma dan diskriminasi seperti yang tadi kita bahas. Itu barangkali yang bisa menjadi poin gitu. Jadi benar sekali, senang sekali lihat data bahwa memang primary support mudah-mudahan tidak akan membuat kita untuk kurang gitu ya untuk mencoba menciptakan kesehatan baik fisik maupun mental lebih baik, rohani maupun spiritual yang lebih baik di tingkat keluarga. Oke.